Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala bersyukur senantiasa kita besar-besarnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semuanya masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali, dan nikmat yang besar adalah nikmat berupa Islam dan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan Sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Sekarang kita masuk hadis yang ke-11 ya. Hadis yang ke-11 yaitu tentang memilih yang diyakini dan meninggalkan hal-hal yang meragukan. Kita bacakan hadisnya. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu. Qala hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhu. Jadi kunyahnya dari Al-Hasan ini siapa? Abu Muhammad. Ya, Abu Muhammad. Jadi memang kunyah seperti ini, ya, ini diantara apa? Ya, diantara sunnah yang apa? Yang sering sekali dulu para sahabat, ya, ini menggunakan kunyah seperti ini. Ya, jadi kalau laki-laki, ya, Abu siapa gitu ya. Nah, itu biasanya yang digunakan itu adalah anak laki-laki nomor senggar, ya, yang apa? Yang paling tua, ya. Misalnya saya punya anak yang paling tua laki-laki, siapa namanya? Misalnya Yahya. Nah, maka kekunyahnya Abu Yahya seperti itu. Biasanya digunakan anak laki-laki yang pertama. Ya, jadi ini sesuatu yang apa? Sesuatu yang apa? Yang dulu para sahabat Nabi juga sering menggunakannya. Ya. Jadi sekali lagi ini bukan apa? Bukan ciri-ciri apa? Ciri-ciri teroris, bukan. Tidak ada hubungannya, Pak. Ya. Nah, ini kalau Abu siapa ini mesti teroris ini radikal, ini bukan. Ya. Apakah dengan mau mengatakan ini Al-Hasan radikal, ya? Dan sahabat banyak sekali, Abu Hurairah, ya, banyak sekali. Ya. Dari Abu Muhammad Al-Hasan, ya, Al-Hasan ini apa? Sering kita dengar, ya, ada Hasan, Husain, ya. Ini dua nama yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Jadi beliau ini adalah siapa? Putra dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Dan beliau cucu dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan sekadar berhadati, yaitu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau termasuk cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda tentang Al-Hasan dan Al-Husain. Ya, beliau SAW bersabda, "Huma raihanataya minad dunya." Keduanya, yaitu Hasan dan Husain, ini adalah kesayanganku dari kehidupan dunia. Ya, ini Rasul sendiri mengatakan demikian. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari. Kemudian sahabat ini Hasan
Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini radhiyallahu anhu, ini merupakan termasuk orang yang sudah dijamin masuk surga. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, wa anna Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Dan sesungguhnya Al Hasan dan Al Husain ini keduanya adalah pemimpin pemuda ahli surga. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Ya, jadi kalau sudah ada nas seperti ini, ya, yang menyatakan bahwasanya ya seseorang dijamin masuk surga, dikabarkan Nabi masuk surga, ya, maka ini apa? Ini boleh kita memastikan. Ya, boleh kita memastikannya. Ya, kenapa? Karena ada dalil ya atau nas yang jelas. Ya, sebagaimana ya ada sahabat misalnya dalam satu riwayat, satu redaksi itu apa? Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nabi SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, dan seterusnya sampai 10 orang sahabat. Ya, Abu Bakar di surga, Umar di surga, seperti itu. Nabi langsung bersabda demikian. Maka kita boleh memastikan. Ya, jadi kalau kita ditanya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu nanti masuk surga atau tidak? Pasti masuk surga, pasti Pak. Tidak usah ragu-ragu. Kenapa? Karena ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak mungkin berkata melainkan dengan apa? Bimbingan wahyu. Ya, dan banyak sahabat yang masuk surga seperti ini. Ya, selain 10 orang sahabat, kemudian ada misalnya siapa? Bilal, ya, radhiyallahu anhu. Nabi pernah bersabda bahwasanya beliau pernah mendengar suara terompahnya Bilal di surga. Berarti kalau Nabi pernah mendengar suara terompahnya Bilal di surga, berarti orangnya masuk surga atau tidak? Ya mesti masuk surga. Masa yang masuk surga terompahnya toh? Berarti itu dalil bahwasanya Bilal juga tidak masuk surga. Tapi kalau seperti kita ini, Bapak sekalian, ya, orang Muslim, ya, kita sebagai Muslim, ya, maka kita tidak boleh memastikan. Ya, misalnya Pak Fulan, misalnya, ya, Pak Fulan, meskipun dia seorang yang soleh, misalnya, ya, Pak Ustadz, misalnya, Pak Kiai, misalnya, ya, maka kita tidak boleh memastikan. Kayak Kiai Fulan, kayak mesti menuju surga. Ya, dari mana kita tahu? Apakah ada nas atau dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi? Pernah dalam bersabda Pak Kiai Fulan masuk surga? Kan tidak ada. Maka tidak boleh kita memastikan sekali. Ya. Maka ketika ada salah seorang kaum muslimin, sesoleh apapun dia, ketika dia meninggal, tidak boleh kita memastikan. Ya. Kita hanya bisa mendoakan semoga beliau masuk surga. Itu. Makanya semoga diterima di sisinya, kan gitu. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Seperti itu. Ya, kita hanya bisa mendoakan. Kenapa? Tidak bisa memastikan kita, Pak. Ya, tidak bisa memastikan. Ya. Karena kita hanya bisa melihat orang itu secara zahir. Ya. Ada orang secara zahir seragam sholat, seragam ngaji misalnya. Tapi kita tidak tahu isinya hati manusia. Dia itu sholatnya ikhlas atau tidak, kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Atau ada orang munafik, ya, dia secara zahir menampakkan keislamannya, poso melu poso, sholat melu sholat, ternyata di hatinya dia sangat benci dengan Islam. Maka ini sebenarnya kita nggak bisa menilai. Ya, ternyata hatinya benci dengan Islam. Maka kita tidak boleh seperti ini. Ya. Termasuk misalnya ada seorang meninggal, kemudian kita memastikan si fulan syahid, memastikan syahid dari mana kita tahu. Ya. Kita hanya bisa mendoakan semoga beliau syahid. Seperti itu sekali. Ya. Karena tidak ada dalil yang memastikannya, ya, tidak boleh. Begitu juga sebaliknya, tidak boleh kita memastikan seseorang itu masuk neraka meskipun dia pelaku maksiat misalnya. Ada orang senengannya mendem, ya. Kemudian kita ini orang saya mendem ya, soal neraka, ya. Mesti neraka, ya. Itu tidak boleh misalnya. Karena kita tidak tahu, bisa jadi ya, bisa jadi mungkin besok dia bertobat kepada Allah, ya. Kemudian dia Islamnya baik, bahkan mungkin lebih baik dari kita.
kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima tobatnya, kemudian Allah masukkannya ke dalam surga. Bisa saja tidak tahu gitu. Ini tidak tahu. Ya. Maka kalau ada orang seperti itu kita doakan dengan hidayah. Semoga Allah memberinya hidayah seperti itu. Ya. Karena banyak juga dulu sahabat apa yang sebelum masuk Islam mereka akan kafir, penyembah berhala gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dulu sangat benci dengan Nabi, ya, sangat benci dengan orang Islam. Kalau ada orang masuk Islam mesti kalau bahasa kita diintimidasi. Ya. Karena Umar bin Khattab ini dulu itu sahibnya Abu Jahal. Ya. Jadi kalau ada orang masuk Islam diintimidasi. Nah, kalau lemah itu mesti disiksa, atau bahkan dibunuh. Ya. Seperti siapa? Keluarganya siapa? Amr bin Yasir. Amr bin Yasir. Ya. Ini orang yang ya kelas menengah ke bawah lah dulu ya. Ya seperti budak gitu kan ya. Ketika masuk Islam langsung disiksa oleh orang kafir Quraisy. Ya. Bapaknya Amr bin Yasir siapa namanya? Sinten Pak? Bapaknya Amr bin Yasir. Ya Yasir namanya, kan Amr bin Yasir. Berarti bapaknya nama siapa? Yasir. Bin itu kan anak lagi. Bapaknya Yasir itu kan, Yasir itu dibunuh di depannya siapa? Amr. Dibunuh di depan Amr. Itu luar biasa intimidasi orang kafir. Kemudian ibunya namanya siapa? Ada yang tahu kan? Ibunya Amr bin Yasir. Sumayyah, ya Sumayyah. Itu beliau dibunuh dengan cara apa? Ditusuk kemaluannya dengan tombak. Ya, di depan anaknya sampai mati. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Seperti itu dulu orang kafir Quraisy, termasuk Umar bin Khattab ini. Ya. Kalau dalam masuk Islam diganggu dia. Tapi ternyata Allah memberikan hidayah. Ya. Sampai-sampai Rasul pernah mendoakan Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Ya. Jadi ya Allah muliakanlah Islam, kuatkanlah Islam dengan apa? Dengan salah satu di antara keduanya, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Yang kau lebih cintai. Ternyata Allah lebih cinta siapa? Umar bin Khattab. Sehingga yang masuk Islam siapa? Umar bin Khattab. Nah, dua orang ini orang yang kuat ya, seperti itu. Ya. Maka kita tidak tahu sekafir apa sekarang Pak. Ya, sebenci orang dengan Islam. Ya, maka apa? Kita doakan semoga dapat hidayah. Karena kita tidak tahu akhir hidupnya. Bisa jadi besok dia sebelum mati dia bertobat menjadi pembela Islam, bisa jadi tidak tahu. Ya, kita jangan memastikan. Ya. Kecuali kalau ada orang meninggal dalam keadaan kafir, maka itu sesuatu yang pasti. Ada orang kafir meninggal, ya, belum masuk Islam, maka pasti tempatnya di mana? Di neraka pasti. Karena orang kafir pasti di neraka. Tapi seorang muslim seperti ini kita tidak tahu. Ya. Ini tentang siapa? Al-Hasan. Kemudian untuk sekalian dari hadis ini diambil kaidah, ya, kaidah fikih. Ya, ini yang berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan apa? Keraguan. Ya, tadi kan bunyi hadisnya apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan kepada apa yang tidak meragukanmu. Kita disuruh meninggalkan apa yang meragukan kita, yang ragu-ragu. Dan kita disuruh apa? Disuruh menuju kepada apa yang sesuatu yang tidak meragukan, yaitu apa? Sesuatu yang meyakinkan. Ya, maka dari hadis ini Bapak sekalian, ini apa? Ini ada kaidah fikih yang berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan apa? Sesuatu yang ragu-ragu. Ya. Dan kaidah ini Bapak sekalian, kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung sekali di dalam agama kita. Bahkan termasuk salah satu kaidah besar, kaidah pokok di dalam agama kita. Ya, selain innamal a'malu binniyat, ya, kemudian apa? Al-masyaqqatu tajlibu taysir, kemudian al-'adatu muhakkamah dan seterusnya. Maka ini apa? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan satu yang ragu. Artinya begini, ketika bertemu dua hal, ya, yang satu yakin, yang satu ragu-ragu, maka yang dimenangkan yang mana?
yang yakin. Dan kaidah ini Ibu sekalian, kaidah ini bisa diterapkan pada masalah apa saja. Masalah apa saja. Dalam sholat, dalam ibadah-ibadah yang lain. Ini kalau kita paham kaidah ini, insya Allah nanti kita bisa mudah menghukumi sesuatu. Karena Islam itu dibangun di atas apa? Keyakinan, sesuatu yang yakin. Maka kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu. Contoh misalnya, misalnya ini biar semakin jelas ya. Misalnya ada seorang yang yakin, bahwasanya pakaiannya itu tadi terkena najis, sesuatu dia yakin, tadi terkena najis. Tetapi dia tidak tahu di bagian mana pakaian tersebut yang terkena najis. Dia mau yang dia sekarang yang bagian depan atau bagian belakang dia lupa ragu-ragu. Tapi dia yakin tadi kena najis. Maka hukumnya apa? Hukumnya dia harus mencuci pakaian seluruhnya. Karena yang dia yakin tadi yang mana? Yang kena najis dia yakin. Sedangkan yang bagian mananya itu dia ragu. Sebelah dia. Maka dimenangkan yang mana? Yang yakin. Jadi baju kita itu kena najis, maka dicuci semuanya. Kemudian apakah masalah wudhu ini batal atau tidak, ini juga sering sekali Bapak sekalian. Ini kalau kita pakai kaidah ini mudah sebenarnya. Misalnya ini apa? Misalnya kita sudah sholat subuh ini. Berarti jenengan yakin apa buatan nek keadaan jenengan itu suci? Tadi sudah berwudhu, itu yakin ya? Kan kita sudah sholat ini. Jadi kita yakin kalau kita sudah suci, sudah berwudhu sudah berwudhu, tapi berangkat berwudhu, yakin kita. Kemudian setelah dengar kajian ini Pak, dengar kajian, terus jenengan ragu-ragu, mau baca Quran misalnya, kan sunnahnya Pak, berwudhu dulu, mau baca Quran, jenengan ragu-ragu, iki mau selama kajian, aku mau ngentut apa ora, ngentut ora ya, maka hukumnya apa Pak? Dihukumi apa? Dari kaidah ini apa? Dihukum jenengan masih suci, belum batal. Kenapa? Karena yang jenengan yakin tadi apa? Yang suci. Jenengan kan yakin ini mau sudah subuh kan berarti jenengan sudah wudhu. Yakin kalau jenengan dalam keadaan suci. Kemudian yang ragu-ragu yang batal tidaknya itu Pak, ngentut orang jenengan ragu-ragu. Maka yang dimenangkan yang mana? Yang yakin. Berarti kondisi kita masih suci, belum batal. Berarti jenengan belum batal. Seperti itu sekalian. Karena ragu-ragu ini kalau kita turuti terus nanti akan apa? Akan menjadi penyakit was-was. Dan was-was itu dari syaitan. Maka jangan kita turuti kalau ada was-was. Pokoknya kita pilih yang yakin, sudah yakin. Seperti itu. Begitu juga jenengan misalnya sudah berhadapan sebaliknya.